Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan membuatkan sebuah video dan berita terbaru. Dan untuk kali ini seperti biasa dibahas sama teman kreator kita, yaitu Opung Parbelak. Nah, untuk video kali ini yaitu tentang Partai Merah, yaitu Partai PDIP. Nah, yang dibahas untuk kali ini banyak sekali. Di antaranya yaitu tentang Deddy Sitorus, nah, kasusnya Hasto, Harun Masiku, dan ada juga KPK dari urut-urutan pertama bikin nyampe sekarang, dan siapa-siapa aja ini ketuanya. Nah, dan menyeret juga nama ibu ketumnya yaitu Megawati Soekarnoputri. Dan ini sangat menarik dan sangat seru sekali untuk apa ya, video atau berita kali ini. Nah, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita langsung dan kita tonton videonya. Oke, kita langsung gas. Kalian masih ingat nggak beberapa waktu yang lalu ketika rapat dengar pendapat dengan KPU dan Bawaslu, Deddy Sitorus mengancam mundur dari DPR. Tapi sampai sekarang ditunggu-tunggu nggak mundur-mundur. Mana? Gentleman lawan. Mundur dong. Masa nggak mundur-mundur? Ingat ya, laki-laki itu nomor satu yang dipegang itu omongannya, nomor dua duitnya. Jadi kalau laki-laki udah nggak bisa dipegang omongannya, kayak mana mau dipegang duitnya? Padahal bukannya bilang apa ya, sebagian besar masyarakat sedang menanti-nantikan kapan lah si Deddy ini mundur. Ternyata kita semua di PHP. Dikasih kita harapan palsu. Padahal kita sedang menanti-nantikan waktu yang paling indah itu. Ternyata sampai sekarang dia tidak bersuara. Aduh, aku jujur aja aku bilang ketika dia katakan mau mundur, aku udah tahu itu gertak sambal. Sambalnya pun sambal saset. Tahu kalian sambal saset nggak terasa pedasnya. Kalau sambal digiling baru terasa pedasnya. Ini sambal saset. Coba bayangkan kalian dulu sampai sekarang nggak mundur-mundur, masih nongkrong dia di sana. Aku pun juga nggak akan mungkin ini mundur orang baru dilantik. Mau dia baru dilantik mundur? Nggak sayang itu. Gaji yang ratusan juta itu. Kan dia kan kemarin pernah bilang kan kalau nggak salah di LC, kalau mau jadi anggota dewan untuk DPRD kabupaten harus habis 4 miliar. Kalau untuk provinsi habis 10 miliar. Nah, kalau untuk DPR RI harus habis 40 miliar. Satu hal sebetulnya dia kepengen mundur itu, cuman dipikirnya belum balik modal. Kayak mana ini? Ya kan? Mungkin dia udah mau mundur itu kan, diskusi lah sama istri. Iya kan? Kayak mana itu Pak, mundur lah kok. Kau hitung dulu, kau lihat dulu catatanmu udah berapa habis. Ditengok catatannya kan, dicocokkan sama yang dibilangnya di LC itu. Iya, hampir 40 miliar. Datanglah istrinya mungkin. Kau kalau misalnya mundur kau mau jadi apa? Baru dilantik mundur. Kecuali kalau misalnya ampas setengah tahun dia menjabat, sisa setengah tahun menjabat, ya kan mundur dia, masuk akal. Alah, makin lama makin ngelantur kawan ini, jujur aja gue bilang. Sama kok kayak kawanmu si apa namanya itu, si Adian Nabi Tupulu, sama-sama ngawur kalian. Masa dibilangnya Megawati adalah orang yang paling berjasa? Kalau bukan gara-gara Megawati, SBY, Joko Widodo, Prabowo nggak akan mungkin jadi presiden. Udah sama-sama ngawur orang ini, jujur aja gue bilang. Yang sama-sama terantuknya kepala kalian. Yang satu di tembok, yang satu di aspal, enggak. Aduh. Apalagi yang kemarin dia menyatakan apa? Bahwasanya kemarin bulan Desember tahun 2024 ada seorang utusan yang berwenang yang mengatakan bahwasanya Hasto harus mundur dari Sekjen dan Joko Widodo jangan dipecat. Apa urusannya? Begitu ditanya wartawan, ditantang sama Bapak Joko Widodo, siapa orangnya? Maksud tujuannya apa?
Saya udah sabar loh ya. Saya dihina, saya diam. Saya difitnah, saya diam. Saya dituding ini itu diam. Tapi orang ada batas kesabarannya. Kalau sekali ini kena lagu diri. Tapi ada poin yang menarik dari ucapannya si Didi. Dia mengatakan apa? Bahwasanya ada 9 orang kader PDIP yang sedang diburu KPK. Kalau untuk bagian itu aku percaya. Mungkin kalian bisa nggak percaya, terserah, itu hak kalian. Kalau aku percaya, karena apa? Karena maraknya ya kader-kader mereka yang diangkut satu-satu. Kan lagi ngetren itu. Kader PDIP baik pun tingkat pusat maupun di daerah itu diangkat satu-satu. Kasusnya seragam, korupsi. Ya. Jadi mereka sudah melihat dan sudah mendapat laporan dari dalam dan dari luar bahwasanya ya ada 9 orang ya yang sedang dibidik KPK, kan begitu. Kalau catatan mereka sebetulnya 11. Si ini. Catatan kita 11 loh. Ya kan? Datang informan dari luar, ya kan? Disamakanlah catatan. Tapi kalau KPK 9 loh. Yang ini namanya, lihat dulu nomor 1. Oh, namanya ini huruf pertama ini. Sama. Checklist. Masuk daftar. Yang kedua, ya kan, dicocokkan ini, ya kan? Sama kayak soal waktu bahasa Indonesia menjodohkan. Catatan nomor 2 ini, ya kan, ditengok catatan KPK. Nomor 2 bukan, nomor 3 bukan, nomor 4 bukan, nomor 5 orang ini, nomor 5 di catatan mereka. Dibikinlah penggaris, ambil dulu penggaris. Digarislah saat. Nomor 2 mereka ya di catatan KPK nomor 5. Nomor 3 lagi, SAP nomor 3, ya kan? Awalannya A, ya kan? Inisialnya AC, ya kan? Ditengok di catatan KPK. Nomor 1 AB, nomor 2 DE, nomor 3 GH, 4 bukan, 5 udah tadi, 6 7 8 9 10. Cocok kali 10. Dicocok-cocokkan orang itu loh, biar tahu kalian. Ternyata klop. Yang 2 aman, gak tercium. Ya kalau itu tadi ku dramatisirnya itu. Iya kan? Tapi mungkin saja, karena apa? Sebetulnya mereka itu udah tahu siapa yang bermain. Apalagi kalau sebab mereka terima setoran. Udah tahu itu. Sekian dari sana, dapat setoran, ya kan, begitu. Dari mana? Dari uang pribadi, uang belanja. Udahlah, ini kan asumsi yang sudah terbangun di publik, karena memang sudah seperti itu prakteknya. Kan begitu, ya kan? Setelah itu apa? Ya, jadi kalau kukatakan sebetulnya yang 9 orang ini bisa saja ada. Bisa ada, ya kan? Dan sekarang ini yang 9 orang ini lagi nggak aman ini. Kenapa mereka tidak umumkan, kan begitu? Ya kalau diumumkan malulah mereka. Jadi dibilanglah seolah-olah dibidik, kan begitu? Padahal memang betul dibidik, kayak mana mau dibilang? Jadi begini ya, simpelnya ya, KPK zaman Setia Budianto ya, itu berbeda dengan zamannya Firly Bahuri. Waktu zamannya Firly Bahuri, kental sekali kedekatan Firly Bahuri ya, itu dengan PDIP ya. Tapi kalau untuk Setia Budianto enggak lagi. Jadi waktu masa kepemimpinannya Firly Bahuri, kemungkinan 9 nama ini disamarkan. Iya kan? Begitu Setia Budianto, ternyata nampaklah nama itu satu persatu. Jadi kalau di antara beberapa pimpinan KPK ya, ada sekitar 8 pimpinan KPK yang sudah menjabat. Firly Bahuri itu terkenal yang paling dekat dengan Megawati dan juga PDIP. Makanya kasus seperti Harun Masiku itu aman.
Nah, ini sedikit membuka wawasan ya. Jadi tahun 2003 itu adalah tahun pertama dibentuknya KPK ya. Jadi ketua KPK pertama itu adalah Taufikur Rahman Ruki tahun 2003 sampai 2007 ya. Setelah itu ada Antarsari Ashar 2007 sampai 2010 ya. Tapi oleh karena ada tersangkut paut kasus ya, maka dia digantikan oleh PLT. PLT-nya waktu itu 2009 sampai 2010 itu kalau tidak salah namanya itu Tupak Hatorangan Panggabean ya. 2010 sampai 2011 itu Busromo Kodas. 2011 sampai 2015 Abraham Samad. 2015 sampai 2019 itu Agus Raharjo ya. Setelah itu 2019 sampai 2023 itu si Firly Bahuri ya. 2003-2004 itu adalah Nawawi Palango ya. Setelah itu 2004 sampai 2009 itu Setio Budianto ya. Jadi bisa dikatakan ada sekitar 8 ya ketua KPK. Firly Bahuri inilah yang paling dekat dengan PDIP. Ya wajar, karena apa? Ya, yang mengangkat itu adalah presiden, dan ketika itu presiden kita tidak tahu apakah presiden ini dapat bisik-bisik dari Megawati. Kan begitu. Nah, ketahuannya itu seperti ini. Ya, ketika Firly Bahuri diangkat menjadi ya, bisa dikatakan waktu itu diajukan namanya ke DPR ya, ternyata dari PDIP yang paling ngotot untuk Firly Bahuri ini diangkat. Ternyata ya, meskipun Firly Bahuri dikenal dekat dengan Megawati dan juga PDIP, namun pada akhirnya Firly Bahuri oleh Polda Metro Jaya ditetapkan menjadi tersangka. Kasus apa? Kasus pemerasan. Ngompas dia, Bah. Yang di Kompas siapa pun itu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Berapa banyak? 7,2 M. Aku sanksinya ini Firly Bahuri waktu sekolah itu aja kerjanya ngompas anak orang. Ya, jadi bisa dikatakan jujur aku bilang saat ini PDIP sedang berjalan di dalam bayang-bayang ketakutan. Karena apa? Backingannya udah jadi tersangka. Udah nggak ada lagi backingan di KPK. Presidennya pun sudah lengser, sudah tidak menjabat lagi. Kalaupun sebetulnya sudah masih menjabat, nggak mau bantu orang dipesat. Makanya mereka itu ya kader, kepala daerah, anggota dewan ya yang melakukan tindak pidana korupsi, yang kemarin nggak kecium sekarang kecium. Penciuman KPK yang sekarang lebih tajam dari yang kemarin. Ya, sekarang begini ya, mereka sekarang itu kan sedang menarasikan, memframing bahwasanya Hasto itu ditetapkan jadi tersangka oleh karena politisasi, kan begitu ya, dan juga oleh karena kriminalisasi ya. Kita akan dengarkan beberapa beberapa pendapat dari orang-orang KPK yang memang betul-betul ada di dalamnya. Jadi kita akan bahas satu persatu. Ya, seperti yang sudah sering saya jelaskan ke publik ya, Pak. Jadi saya jelaskan kembali di sini bahwa kasus ini murni penegakan hukum. Saya yakin itu. Ya, kalau misalnya ada tuduhan ini ada pesanan, kemudian ini politis dan sebagainya, ada yang diuntungkan, ya memang ya pasti dalam suatu hal ya peristiwa memang ada yang diuntungkan gitu ya. Tapi kan apakah ada korelasi langsung? Ya kan belum bisa dibuktikan. Yang diuntungkan siapa dalam kasus ini? Ya kalau mereka selalu mengatakan Pak Jokowi kan mereka dulunya Pak Jokowi gitu kan, dibilang ini KPK edisi Jokowi. Jadi dulu Pak KPK edisi apa? Gaban, Saliban, Galoman. Oh, ini dianggap dituduhnya KPK edisi Jokowi. Edisi Jokowi. Ini atas kepentingan Jokowi. Iya, bahkan ada video Hasto yang kemarin viral ya. Apa tuh isinya? Loh, bukannya udah kemarin dijelasin di bangga. Isinya. Iya, kan kalau lu kasih komen berarti harus jelas. Iya, ya intinya kan istilahnya menuduh Pak Jokowi itu adalah
dalang dibalik revisi undang-undang KPK. Padahal kita tahu ya terlibat juga semua, gitu kan, nggak usah ditahan lah. Iya, iya. Oke. Artinya bukan hanya Pak Jokowi. Iya, ya kan. Nah, kembali lagi kepada permasalahan Hasto ini kan, ya saya pikir kemarin kan juga diserang kenapa penyidik buru-buru gitu kan, melimpah. Ya saya pikir nggak ada yang namanya buru-buru ya. Kalau buru-buru kan malah merugikan penyidik. Ya buru-buru malah merugikan jaksa penuntut umum yang akan bersidang. Ya buru-buru malah menguntungkan Hasto. Wah ini berkasnya belum lengkap, ini berkasnya banyak bolongnya. Ya kan kenapa sih? Ini kan tadi ketika tuduhan-tuduhan ke penyidik ya. Emang oke lah, begini. Tetapi ingat penyidik kan juga ada yang mensupervisi, itu jaksa. Kan penyidik nggak bertarung di pengadilan. Ya jaksa itu kan bukan sekedar dia hanya menerima makanan jadi ya. Tapi kan kalau di KPK kita tahu sendiri dari awal dia sudah memberikan petunjuk-petunjuk ya, sudah koordinasi dengan penyidik. Jadi mereka katakan apa? Bahwasannya ini bukan orang main-main loh. Ini yang satu Yudi Purnomo Harahap ya, itu mantan penyidik KPK. Setelah itu Novel Baswedan juga mantan penyidik KPK, dan Bambang Wijayanto itu mantan wakil ketua KPK periode 2011-2015 ya. Jadi mereka menyimpulkan bahwasanya ini adalah proses penegakan hukum murni kan begitu ya. Nah, jadi kalau bisa dikatakan mereka selalu menuding bahwasanya Joko Widodo adalah satu-satunya pihak yang melemahkan KPK. Ternyata orang KPK sendiri mengatakan bahwasanya bukan Joko Widodo tapi DPR. Yang paling ngotot itu PDIP. Ya, yang kemarin itu ya melemahkan KPK. Jadi revisi undang-undang KPK itu sebetulnya melemahkan KPK. Karena apa? Ada beberapa item ya yang memang betul-betul mengurangi power dari KPK untuk memberantas korupsi gitu. Kemarin itu aku sudah sampaikan sama kalian ya. Jadi bisa dikatakan kalau untuk masalah Hasto ini murni penegakan hukum ya. Itu menurut pandangan Mas Yudi. Kita lihat satu lagi. Jika saja peradilan itu bisa membuka secara jelas, terang semua peristiwa yang ada, jangan-jangan akan ada kasus baru lagi yang muncul di situ. Dan saya yakin itu mestinya momentum ini digunakan ya. Karena berapapun setiap kejahatan harus diungkap dengan setuntas-tuntas. Kalau ada dugaan, dan ini pernah dibicarakan oleh beberapa media juga terkait dengan upaya untuk menutup kasus besar tertentu, dan menutupnya itu dimungkinkan atau diduga keras itu ada suap, karena kasus besar suapnya pastinya besar gitu. Dan oleh orang-orang yang berpengaruh. Orang-orang yang berpengaruh. Ketika ini diungkap, harapannya adalah kita tentunya tidak ingin ini terjadi di kemudian hari. Yang kedua, orang-orang yang berbuat sejahat ini harus dihukum. Tidak bisa dibiarkan. Semoga bisa diungkap di persidangan. Iya, jadi mereka itu sama pikirannya sama Opung Parbelak. Sebetulnya di balik kasusnya Hasto dan Harun Masiku ini sebetulnya ada sebuah kasus besar. Kasus besar. Ya, mereka katakan apa? Ya, mereka katakan bahwasanya mudah-mudahan setelah pengungkapan kasus ini, setelah persidangan akan terungkap kasus-kasus besar lainnya. Katakanlah EKTP. Bayangkan kalian EKTP ya. EKTP itu 2010-2011 ya. Setio Novanto itu ditetapkan menjadi tersangka 2017. Tahu kalian ya, di tengah-tengah penyidikan yang dilakukan oleh Novel Baswedan terhadap kasus EKTP, ya beliau mendapatkan serangan dari orang tak dikenal ya, yaitu berupa penyiraman air keras sehingga membuat matanya cacat ya. Jadi bisa dikatakan memang betul-betul ini orang jahat kelas kakap. Itu dia ya. Karena apa? Karena mereka takut terungkap kan begitu ya. Setelah itu apa? BLBI. Ingat kasus EKTP ada nama-nama besar. Ganjar Pranowo besar dia. Besar lah ya calon wakil presiden kemarin, calon presiden kemarin ya. Setelah itu ada Pramono Anung.
Setelah itu ada siapa namanya satu lagi itu Puan Maharani ya. Mereka itu sama-sama menerima uang sekitar 500.000 US dollar. Kalau dirupiahkan menjadi 7M. Kok sama-sama uang perasnya Firly Bahuri yang diminta sama si SYL. Kayaknya 7M itu udah biasa itu ya. Setelah itu apa? Ya, disinyalir, ini masih disinyalir ya. Kalau misalnya Harun Masiku mau bersuara, kemungkinan besar ini ada kaitannya dengan pengungkapan kasus BLBI. Ya, yang merugikan negara sekitar 138 triliun waktu tahun 98 loh. Kalau misalnya ini udah berapa kali inflasi, ya kan? Itu bisa saja kalau dikurskan sekarang, ya kan? Itu kalau misalnya dikonversikan ke mata uang yang sekarang, ya kan? Itu bisa sekitar kerugian negara itu lebih daripada 500 triliun. Nah, ini kan juga menyangkut paut daripada ketua umum mereka, kan begitu. Siapa ketua umumnya? Kok tanya aku? Ketua umumnya sudah pasti Ibu Megawati. Kenapa bisa tersangkut kasus BLBI? Jadi tahun 98 itu ada kita itu ditimpa oleh krisis moneter ya. Ada beberapa bank waktu itu yang mengalami failed kan begitu. Nah, ya Bank Indonesia ya pemerintah mengeluarkan bantuan ya BLBI ya, bantuan likuidasi Bank Indonesia ya. Jadi itu untuk membantu bank untuk tetap bertahan kan begitu. Nah, ternyata ada penyelewengan ya. Sekitar 500 triliun yang dikucurkan, ada sekitar 138 triliun yang diselewengkan kan begitu. Oleh karena apa? Ya, oleh karena ada penerbitan SKL, surat keterangan lulus. Surat keterangan lunas ya, kepada bank-bank yang tadinya dikasih pinjaman, dikasih kredit, tidak bisa melunasi pinjaman tersebut. Akhirnya diberikanlah surat keterangan surat keterangan lunas ya, berdasarkan dengan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2002. Hafal loh Bung ya, hafal lah. Yang menandatangani impres siapa? Megawati. Jadi tetap ada sangkut pautnya ini ya. Jadi bisa dikatakan ya, Bapak Prabowo sekarang ya, bisa dikatakan Bapak Prabowo sekarang akan memburu siapapun yang melakukan korupsi, baik besar, baik kecil, baik yang masih baru ataupun yang udah lama. Ya, pokoknya kita akan melihat ya bagaimana kasus ini akan terang benderang ya, dan mau dibawa kemana partai ini. Itu makanya ya, pokoknya bisa dikatakan 10 tahun berkuasa ya, ini partai banyak kali masalah kan begitu. Udah banyak masalah ya, nggak punya backingan, nggak jelas lagi masa depannya. Ditinggalkan pemilih lagi. 2019 masih dapat mereka suara kursi itu sekitar 128. Nah, sekarang 110, 18 kursi hilang coy. 18 kursi itu kalau dikonversikan menjadi suara, itu totalnya hampir 4 juta suara. 4 juta sudah tidak percaya dengan PDIP. 4 juta rakyat gak percaya lagi sama PDIP kan begitu. Nah, sekarang begini ya, PDIP janganlah kalian itu bermain playing victim ya, seolah-olah kalian dikriminalisasi, kalian didiskriminasi, kalian itu dipolitisasi. Bukan ya, kalau memang kalian kader-kadernya banyak melakukan kesalahan, melakukan korupsi, melakukan penyelewengan, udah terima aja. Demokrat kan selama ini diam aja kok. Contoh terbaru Golkar saat ini, Ridwan Kamil, apa rupanya komentar Golkar? Nggak ada. Itu dia. Ternyata kan di sini sebetulnya sudah tercium di balik kasus Harun Masiku dan juga Hasto ini ada kasus besar menanti. Dari kemarin-kemarin udah kucium ini. Jadi masalahnya bukan besar kecilnya,
besaran daripada uang suap itu, bukan. Tapi di balik itu ada pengungkapan yang lebih besar lagi. Masyarakat udah nggak usah dibodoh-bodohi. Ya, kalian selalu memframing bahwasanya kenapa harus Hasto, kenapa harus PDIP, kenapa harus Masiku. Di luar sana banyak yang lebih besar lagi kasusnya, lebih banyak lagi uang negara yang dimakan. Bukan masalah itu. Masalahnya kalau terungkap sama masalah mengenai sangkut paut Harun Masiku dengan kasus-kasus yang lainnya, bisa-bisa lebih besar daripada yang lain itu. Ya kan begitu kan? Mana ada di istilah di dalam agama ya, dosa besar, dosa kecil sama-sama masuk neraka itu. Begitu juga korupsi, nggak ada lagi dalam istilah Bapak Prabowo, nggak ada kamusnya. Korupsi besar, korupsi kecil, nggak ada lagi. Korupsi tahun tinggi, korupsi tahun rendah, nggak ada lagi itu. Sama. Itu tadi hanya cuplikan biar tahu kalian. Kalau bisa dikatakan dia banyak hal-hal yang bisa dipelajari ya. Pada intinya mereka mengatakan bahwasanya ya pada zaman Firly Bahuri 2020 ya ada usaha dari Firly Bahuri untuk tidak menaikkan kasusnya Harun Masiku. Karena apa? Orang dekat sama Megawati, orang dekat PDIP. Ya kan begitu, tapi yang disalahkan Jokowi. Tolong koreksi diri sendiri. Jadi bisa dikatakan orang ini sedang dalam bayang-bayang ketakutan ini sekarang. Ketakutan. Ya, jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Ya, mudah-mudahan ya kalian jangan pernah mau disesatkan dengan opini-opini yang betul-betul ingin merusak ya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dukung terus pemerintahan Bapak Prabowo Gibran, dukung terus Opung Parbelak menuju Solo bulan 5 tahun 2025. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Opung Parbelak membahas dan mengomentari tentang isi videonya, yaitu Partai Merah. Nah, banyak sekali yang dibahas untuk kali ini. Nah, dan gimana menurut pendapat teman-teman? Nah, apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.